Halo Mas Bro, makasih udah mengklik video ini. Di sini gue mau menceritakan tentang film The Equalizer. Scene awal diceritakan seorang laki-laki bernama Bob yang bersiap-siap untuk berangkat kerja. Dia bekerja di tempat alat pertukangan. Di sini Bob terlihat seperti orang biasa pada umumnya, yang mempunyai banyak teman, hidup sederhana dan apa adanya. Bob ini mempunyai kepribadian yang disiplin. Segala sesuatu yang ia kerjakan harus tepat waktu, sampai dia menggunakan stopwatch setiap melakukan kegiatan apapun. Mulai dari tidur, berangkat kerja, makan, dan membersihkan apartemen. Di tempat kerja, dia mempunyai teman dekat yang bernama Ralphie. Di jam istirahat, setelah bekerja, si Bob berbincang dengan Ralphie. Dan di tengah perbincangan, Ralphie ini bercerita ingin menjadi seorang security. Singkat cerita, di malam hari Bob pergi ke kafe langganannya untuk minum teh sambil membaca buku. Saking disiplinnya dia, sampai merapikan sendok, tisu, buku, dan membawa teh celup sendiri dari rumah. Di kafe tersebut terlihat seorang gadis yang sedang termenung sendiri, dan gadis ini diketahui bekerja sebagai penghibur atau PSK. Dan gadis itu berlalu pergi. Di hari berikutnya dan di jam yang sama seperti biasa, si Bob ini minum teh di kafe langganannya dan melihat gadis kemarin yang terlihat sedikit murung. Akhirnya Bob meminta gadis itu menemani dirinya untuk minum teh. Gadis itu pun bersedia dan berkenalan. Ternyata gadis itu bernama Terry. Terry dan Bob berbincang lama sampai berbincang sambil berjalan-jalan di kota. Akan tetapi di tengah perjalanan ada sebuah mobil yang mendekati mereka. Ternyata yang di dalam mobil tersebut adalah germo Terry yang bernama Slappy. Slappy meminta Terry untuk masuk ke dalam mobil, tetapi Terry sedikit melawan dan Slappy langsung menampar Terry. Dan Terry sedikit melawan karena sebenarnya Terry sudah tidak mau lagi menjadi gadis penghibur. Dan masuklah Terry ke mobil dengan dipaksa oleh Slappy. Sebelum Slappy pergi, sempat dia memberikan kartu nama kepada Bob. Slappy bertujuan untuk menawarkan gadis lainnya yang ada di hiburan malam. Tim berpindah ke rumah sakit. Bob melihat Terry yang babak belur parah. Pak Bob bertanya kepada temannya Terry, "Ulah siapa Terry bisa babak belur begitu?" Ternyata itu ulah si Slappy, sang garbo yang menyuruh paksa masuk ke mobil di scene sebelumnya. Bob pun pulang ke apartemennya dan memikirkan keadaan Terry di rumah sakit. Bob bingung antara membantu atau membiarkan. Bob berkeyakinan jika Terry adalah gadis yang tidak mau menjadi gadis penghibur, dan Bob pun mengambil keputusan untuk menemui si Slappy ke alamat yang ada di kartu nama yang diberikan Slappy saat Terry dipaksa masuk ke mobil di scene sebelumnya. Scene berpindah lagi ke tempat hiburan malam. Di sana ada Slappy dan teman-temannya. Di sini Bob masuk lewat pintu depan dan langsung menghampiri Slappy untuk bernegosiasi akan kebebasan Terry dengan memberikan sejumlah uang $9.800. Namun Slappy malah menertawakannya, seakan itu adalah lelucon. Slappy pun berkata bahwa uang tersebut cuma bisa untuk menyewanya Terry selama 1 bulan. Dengan perkataan tidak pantas dikatakan kepada orang tua. Slappy pun menyuruh segera keluar kepada Bob. Bob lalu berjalan ke pintu keluar, tetapi bukannya keluar, Bob malah mengunci pintu. Di saat itu Bob langsung mengobservasi keadaan sekitar. Di sini terungkap Bob adalah seorang yang ahli membunuh dengan cepat dan sangat teliti dengan keadaan sekitar. Bob mulai mengeluarkan kemampuannya untuk membunuh 5 orang yang ada di ruangan itu dengan menggunakan barang yang ada di ruangan tersebut dengan waktu hanya 28 detik. Bob pun menghampiri Slappy yang sudah sekarat dan berkata, 30 detik lagi kamu akan mati. Bob berkata, jika kamu mengambil tawaran yang pertama, mungkin semua tidak akan terjadi. Ini adalah pilihanmu, jadi ini risikomu. Slappy hanya bertanya, siapa dirimu? Dan Slappy pun mati di detik 30 karena darah yang masuk ke pernapasan yang membuat Slappy tidak bisa bernapas. Bangsat kau!
Cerita berpindah ke seorang laki-laki bernama Teddy. Yang turun dari pesawat dia adalah kaki tangannya dari bos Sepi yang bernama Punskin. Sedikit saya ceritakan supaya tidak salah orang. Punskin ini adalah bos mafia besar yang suka menyuap semua polisi, dan jika polisi itu tidak mau maka jancuk. Lanjut, Teddy datang untuk menyelidiki kasus kematian anak buah Punskin. Dia terus mencari informasi dan Teddy menuduh semua orang yang tidak memberikan informasi yang tidak jelas. Sampai teman Terry pun menjadi korban dengan mencekik leher teman Terry. Dan setelah mencari tahu, Teddy sekarang sudah mengetahui bahwa yang membunuh Sleepy adalah Bob. Teddy pun pergi ke rumah Bob untuk bertanya di pintu apartemen Bob. Tapi dengan cerdas Bob bisa menjawab dengan tenang dan membuat Teddy pergi. Namun kecurigaan Teddy memang benar bahwa Pak Bob yang membunuh semua orang yang di hiburan malam. Dan Teddy membuat rencana untuk menangkap Bob hidup-hidup. Yang saya tidak habis pikir kenapa Teddy tidak langsung diringkus Bob, tapi malah membuat rencana lain. Singkat cerita, Bob kembali ke kafe untuk minum teh, tetapi ada seorang laki-laki yang menggunakan pakaian PLN. Bob sadar tidak mungkin petugas PLN tangannya bertato. Laki-laki itu langsung menghampiri dan memukul dengan sigap. Bob langsung mematikan listrik di kafe itu dengan cara menusukkan sendok ke stop kontak dan memukul lelaki itu sampai mati. Bob pun keluar dari kafe itu dan melihat mobil di luar lalu memfoto mobil itu. Ternyata di mobil itu ada Teddy yang menunggu anak buahnya. Teddy dan anak buahnya pun mengejar Bob, membawa Teddy dan anak buahnya ke tempat yang gelap, lalu memukul anak buah yang lainnya yang ternyata anak buah Teddy itu adalah polisi. Bob pun berhasil kabur. Scene berpindah lagi di rumah besar. Di sana Bob meminta informasi tentang Teddy kepada teman lamanya, seorang agen rahasia. Kita panggil saja Susan. Susan memberikan informasi tentang Teddy kepada Bob. Teddy adalah seorang agen rahasia di Rusia yang dipecat karena mempunyai banyak kesalahan dan menjadi agen bayaran Punskin. Dan Bob pun mengetahui semua tentang Teddy dari Susan. Dan Susan pun menceritakan seorang detektif yang bekerja sama dengan mafia detektif tersebut bernama Master. Master adalah seorang detektif yang melindungi mafia karena dia mendapatkan sogokan uang dari Punskin. Oh iya, di sini ini diceritakan bahwa Bob adalah seorang agen rahasia yang dinyatakan mati oleh pemerintah dan nama sebenarnya adalah Robert. Setelah mendapatkan informasi, Bob langsung ke rumah Detektif Master. Detektif Master pun memberikan informasi dan mengatakan Bob ke tempat penjagalan sapi untuk bertemu Andri. Andri adalah ketua yang menjaga uangnya, uang hasil transaksi penjualan manusia dan senjata. Di sana Detektif Master meminta Andri untuk menyerahkan diri, namun Andri menolak semua perkataan Master. Adegan ini tidak ada perkelahian, namun cuma ada todongan senjata kepada Andri dari Bob, dan tim Andri pun sudah terikat oleh tali di scene ini. Bob meminta Detektif Master untuk menghubungi polisi dan melaporkan Detektif Master sendiri untuk mengakui perbuatannya. Sebelum tertangkap, Master memberikan informasi tentang data transaksi mafia yang berada di berkas bank. Bob pun mengambilnya dan memeriksa yang ada di berangkas yang ditunjukkan oleh Master. Scene berpindah ke Bob yang langsung menghampiri Teddy di suatu restoran. Dia meminta Teddy untuk berhenti membutuhkan. Bob pun langsung mencari informasi di flash disk yang sudah diambil di bank. Ternyata dia mendapatkan informasi minyak ilegal yang ada di kapal laut milik Punskin, dan kapal laut tersebut diledakkan oleh Bob. Ternyata Teddy langsung menelpon Bob menggunakan HP Ralphie dan menjelaskan bahwa Teddy menyandar Ralphie dan teman kerjanya lainnya. Bob pun sampai ke lokasi dan dengan cerdiknya Bob mematikan lampu di tempat itu lalu membunuh satu persatu anak buah Teddy. Bob langsung mencari Teddy dan membawa bor tembak. Bob langsung menembakkan bor tembak itu ke tubuh Teddy. Bob lalu menembaknya di bagian leher dan Teddy pun mati. Dan setelah 3 hari Bob berangkat ke Rusia untuk mendatangi rumah Punskin. Terlihat Punskin sedang mandi dan Bob menunggu di samping kamar mandi tersebut sambil mematikan lampu. Punskin pun keluar menghampiri Bob, tetapi Bob sudah tidak ada. Punskin langsung menghidupkan lampu dan Punskin mati tersiang listrik.
film pun selesai. Terima kasih sudah menonton video ini guys. Semoga videonya menghibur. Maafkan bila ada salah-salah kata dalam perucapannya. Hatur thank you. Jangan lupa subscribe and like and comment di bawah.